Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala aidan rabbi habli minas sholihin amin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan segala puji dan sanjungan yang sempurna, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan sholawat, salam dan barokah serta derajatnya yang tinggi tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, istri-istri beliau yang suci dan bersih, dan kepada segenap pengikut-pengikutnya, insya Allah termasuk kita semuanya yang datang pada malam hari ini, yang sangat berharap, sangat menanti-nantikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Karanggintung sak pramatiku ingkang kawula hormati, Bapak Kadus, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang kawula hormati ugi, para hansip Banser, keamanan Dinas ingkang kawula hormati ugi, dan saudara-saudaraku grup Majelis Taklim Anur Dewok ingkang kawula hormati, wabil khusus kepada Bapak Biswanto beserta istri yang kami hormati, dan wabil khusus lagi Ibu Meniko Nanda tercinta Hidayat Bagus Setiawan yang berbahagia. Langkung rumin monggo kita sami akan raos syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dene kang tinggi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kula lan panjenengan sedaya taksipun pinaringan dinanjar wilujeng sehingga saged kempal ing majelis mriki. Insyaallah majelis ingkang mulia ingkang maksud tujuanipun inggih menika derek mangaju bagyo atas disukannya putranda tercinta dari Bapak Wanto Sakwargi ingkang asma Hidayat Bagus Setiawan. Mugi-mugi amin iku diikankan Nanda Hidayat, mudah-mudahan cepat dewasa dan mudah-mudahan cepat sembuh dari hitamnya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang solih berbakti pada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi anak yang hafal Al-Quran, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, aku kedenjak kok mustawa Allah. Kemudian juga ya Allah tidak terkodiakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawula pikantuk amanah saking panjenenganipun sedherek kula Bapak Wanto bahwa untuk malam hari ini adalah walimatul khitan. Insya Allah sambut dihitanaken. Moga-moga dengan khitannya itu yang tadi saya sampaikan adalah menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Wanto dan Galung ini senang sekali. Yang ngaji alhamdulillah banyak, sinaoso hujan. Mudah-mudahan dengan hujan ini akan hujan menjadi berkah untuk kita semuanya. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan hujan ini akan membawa kita kepada fitni fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati,
Nuwun sewu, ngajine di bidang pinten iki, Bu? Jam loro ngantuk nggih? Nah. Mbok ngantuk, ayo Mbak selawatan iki. Gedang trotop godhonge sengkrek gedang trotop gedang wek godhonge ojo ngantuk ayo padha ngaji ngaji maring maha suci sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah mangan soto lan mangan bakso. Masalah mangan bakso iki. Anak soleh, anake sopo. Anak soleh, anake sopo. Soleh anake Pak sholatullah salamullah ala rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan sholat ini kita akan mendapat naungan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kawula hormati, menika khitanan. Ibune besok khitan, Bu. Kertas khitan. Pak Kiman kertas khitan. Pak Kiman sambung dihitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing jenenge khitan niku teng Al-Qur'an. Yang namanya khitan itu dalam Al-Qur'an, yang namanya anak dalam Al-Qur'an itu ada zinatun sebagai perhiasan. Anak kita selaku dari orang tua, anak itu dalam Al-Qur'an adalah perhiasan. Perhiasan apa? Sebagai sing jenengane anak di Nuwun Sewu. Nek anake harapan jenengan bingung banget. Nek anake sakit jenengan yo bingung banget. Tapi ketika anaknya bahagia, anaknya sehat, kita merasa senang. Panjenengan putranipun seneng ngaji, panjenengan putranipun yo segap ngaji, seneng banget ngaji. Maka orang tua kita senang sekali andai kata anak-anak kita senang ngaji menjadi anak yang soleh. Tapi ketika anak kita sakit, orang tua ini mengadu, bingungnya bukan main. Ibu bapak ingkang kawula hormati, maka anak itu adalah zinatun sebagai perhiasan. Milo saking menika
Bapak Wanto kalian Ibu Isti menikah setiap hari banting tulang kerja keras demi anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang berbahagia fit dini fit dunia wal akhirah. Itu anak sebagai kalian. Ibu bapak yang tahu hormati, pengajian indalur menikah ini menikah wali matulah hitam. Kita ini pun kalau jambi ibu jam doa alhamdulillah yang dihitamkan. Kalau takon Nabi sing pertama disunati ini sinten Pak? Oh Nabi Muhammad. Nabi kita yo. Adam ya. Nabi Adam alaihissalam ini dihitamkan yang pertama kali di dunia ini. Suatu saat Nabi Adam itu bermimpi. Tiap ibu mimpi saking budi Allah. Hei Adam, sekarang kalian itu pergi ke hutan, bunga maring hutan. Terus tiap ibu Adam itu ngomong kalian bodohnya pun. Pada umur 80 tahun, umur 80 tahun, pangapunten Nabi Adam niku Nabi Ibrahim. Nah, Adam juga seperti itu. Terus Muhammad juga Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihitamkan dan menerima wahyu juga dihitamkan itu. Dia itu pergi ke hutan. Tapi wonten hutan iku niku nuwun sewu Nabi Ibrahim iki ngomong karo bojone. Pada umur 80 tahun, umur 80 tahun niku Nabi Ibrahim wis bojo loro. Yang bojo nome namanya Siti Hajar. Yang istri yang tua itu namanya Siti Saroh. Dalam perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim ini menikahi dengan Siti Saroh pada umur 37 tahun. Umur 37 tahun di sana Nabi Adam dan Siti Saroh ini belum pernah dikaruniai anak. Tapi wong awis suwe pangapurane niku nuwun sewu pada umur 30 tahun sampai dengan sekian tahun belum dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak, Siti Saroh menika nuwun sewu perintah karo Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, sekian lama kita belum dikaruniai anak. Sudah berpuluh-puluh tahun kita belum dikaruniai anak. Wis Ibrahim, nek seliramu kepengin ana bojo maning sebagai anu urung duwe anak, silahkan untuk mencari istri lagi. Kira-kira bapak ibunya ini kan enggak perintah bapak perintah bojo, nek perkara bojo maning pripun Pak? Belum buat ini tol. Tapi bagaimana Bapak Ibu semuanya? Tapi wonten syaratipun. Ada syaratnya, andaikan nanti yang mencari istri, saya yang mencarikan. Itu kata Siti Saroh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujan berkah. Ibu bapak ingkang kawula hormati, sasampunipun Siti Saroh itu mempersilahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari jodohnya, untuk mencari lagi pasangannya. Akhirnya Siti Saroh ini menemukan orang yang ada di sana, yaitu dari negara Afrika yang namanya Siti Hajar. Begitu pula sudah banyak sekali, berpuluh-puluh tahun, lama sekali dia belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Tapi Nabi Ibrahim tetap zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kawula hormati, setelah itu waktu dia akan dinikahkan, Nabi Ibrahim ini berpamitan, pamit kalian garwanipun sepuh ingkang asma Siti Saroh.
Ya Sarah, tadi malam saya bermimpi. Saya bermimpi itu akan dihitankan. Hitan sinopo, kata itu. Kata sudah tahu. Hitan itu adalah memotong kulit. Nah, kulit yang mengandung itu adalah banyak penyakitnya. Yang mengandung bibit penyakit maka harus dipotong. Tapi ini kok nuwun sewu, Siti Sarah itu menerima. Berarti apa? Wahai Pak Nabi Ibrahim, saya tidak terima untuk dihitankan. Sebab anu kursi siji cok mengkau dipotong, nek aku ada kebutuhan, saya nanti tidak bisa. Tidak bisa. Berdebat antara Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim Allahu Akbar. Saudaraku yang berbahagia, Nabi Ibrahim itu ngendikan matur kalian Siti Sarah. Ya Siti Sarah, sing jenenge kita niku nuwun sewu ora dipotong kabehan, tapi hanya dipotong atasnya saja, kulit-kulitnya itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Semua apa yang ada peralatan di dalam rumahnya itu, Siti Sarah ini mengambil semua alat-alat yang tajam. Siti Sarah ini mengambil semua benda-benda yang tajam. Pisau diupetna, gergaji diupetna, apalagi pisau yang landep, celurit semuanya diumpetkan, semuanya dirahasiakan, ambil semuanya. Nabi Ibrahim nuwun sewu, lengkap loh, tidak ada alat yang ada di sana. Melihat ke bawah di dalam kolong tempat duduk itu ada sebuah alat. Di sana itu adalah yang namanya kampak yang ada di sana. Akhirnya kampaknya dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tengah hutan. Di tengah hutan itu melihat batu yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan adanya batu yang sangat besar itu? Nabi Ibrahim langsung naik ke atas batu itu. Maaf dan maaf, dibukakan celananya, dan keluarlah apa yang ada di Nabi Ibrahim itu. Diambil langsung pelakunya, langsung kampaknya itu ditekankan di batu itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengadu kesakitan. Sakitnya bukan main, karena sunat derek. Dipukuk nama riwatu nuwun sewu, langsung jumbul dengan mengucapkan ya Allah, sakitnya bukan main, astagfirullahaladzim, sakitnya bukan main. Dengan dihitankan itu, ada dihitankan waktu itu, belum ada obat bius, belum ada yang lain-lain. Saudaraku yang berbahagia, dengan sakitnya itu maka bergantilah wajah baru yang punyanya Nabi Ibrahim itu, dan langsung mengadu kesakitan. Malaikat Jibril, Allah ini mengutus, memerintahkan dengan malaikat Jibril itu, ya Jibril, tolong itu Nabi Ibrahim baru menikah tapi kesakitan, tolong untuk disembuhkan, untuk diobati. Dan seketika itu Nabi Ibrahim mari dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, sekarang bagaimana katakan Nabi Nuhun sewu, ada 5 hal, 5 kebersihan yang wajib dibersihkan oleh orang Islam. Yang pertama adalah hitan. Yang kedua adalah mohon maaf, bulu kemaluan. Yang ketiga adalah bulu kumis. Dan yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang terakhir adalah bulu ketiak. Itu adalah tempat-tempat penyakit yang harus kita bersihkan. Tempat-tempat penyakit yang harus dibersihkan itu ada 5 hal kebersihan itu. Ibu bapak yang saya hormati, kenapa bulu ketiak itu harus dibersihkan ketika akan hitam?
Karena ketika panjang sudah 40 hari tidak dibersihkan, tidak dipotong, ini akhirnya panjang sekali dan itu akan menjadi tempat-tempat setan, kata Rasul seperti itu. Untuk itu alhamdulillahirabbil alamin. Nanda tercinta Bagus Setiawan, alhamdulillah telah melaksanakan sunnahnya dan mudah-mudahan dengan sunnah itu insya Allah akan kembali kepada kita semuanya. Yang belum kita mari untuk ditekankan semuanya. Ibu bapak ingkang kawula hormati, sasampunipun kanjeng Nabi niku Nabi Ibrahim itu sudah dihitankan karena dengan wajahnya wajah yang baru dan sudah diobati oleh malaikat Jibril, dia itu pulang ke rumahnya dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Saudaraku yang berbahagia, dengan rasa senangnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal begini pun nuwun sewu kan Nabi Ibrahim itu kepengin. Nabi Ibrahim ini kepengin untuk mendajalkan itu, ingin karena wajahnya, suasananya yang baru itu, yang tadinya ada kulupnya dan sekarang helmnya sudah hilang dan sekarang wajahnya sudah baru. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Niki sewu untuk berhubungan badannya bukan dengan istri tuanya, tapi dengan istri mudanya yang bernama Siti Hajar. Hajar itu ngomong, ya Ibrahim, dia kok rasanya kok orang kaya tahu-tahu nih, kata Hajar itu. Rasanya kok tidak seperti yang dulu-dulu, ini lebih les, lebih les, kata Siti Hajar itu. Pengen apa Ibrahim? Oh, aku ingin nampak amanat saking Gusti Allah, pikantuk wahyu saking Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengfoto perhitan. Kita sinopo membuang kulit yang ada di kemaluan itu, kulitnya. Ya akhirnya nuwun sewu yang namanya Siti Hajar niku woro-woro dengan masyarakat semuanya, dengan lingkungan semuanya, cerita macam-macam. Dia aku mau beli bar kaya dia kalau bojone rasanya magnes. Nah, maka dari itu kenapa sih? Sebab kembali dihitankan, baru dihitankan. Itu Bapak yang saya hormati, itulah masalah hitam yang senantiasa sejarahnya yang singkat itu seperti itu. Untuk itu manusia yang pertama adalah Nabi Ibrahim yang dihitankan sendiri dan kesakitan dan diobati oleh malaikat Jibril. Pada usia 37 tahun dan pada usia 100 tahun sampai dengan 100 tahun dengan Siti Sarah itu, alhamdulillahirabbil alamin. Para bojo 33 tahun, 100 tahun kembali dua anak. Bayangkan berapa tahun itu. Kabarnya bukan main yang namanya Siti Sarah. 100 tahun kembali dua anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Inamipun asmani ini menika Nabi Ishak. Tapi ingat dia Hajar juga hamil lagi, istri yang muda juga hamil lagi. Ini menika pada usia 86 tahun. Dia bakipun Siti Hajar itu juga hamil dan diberi anak yang dinamai dengan Ismail. Jadi kalau Siti Hajar itu namanya Ismail, Siti Sarah itu dikaruniai anak dengan asma Ishak. Saudaraku yang berbahagia, boleh, ampun, boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, untuk
menyemangatkan suasana pada malam hari ini kita untuk bisa hujan saja. Mudah-mudahan dengan terangnya ini Allah akan menerangkan semuanya ini untuk kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hari bersama-sama kita untuk membuat hujan sangat sekali. Mudah-mudahan dengan hujan yang seperti ini kita akan kerja dalam hidup ini dengan hati yang ikhlas. Al-Fatihah. Ibu bapak yang saya hormati, sasapunipun Siti Saro kandungan putra, Siti Hajar juga punya anak. Sekarang orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan gandrung, yaitu untuk ahli surga. Ahli surga dari surat Al-Fatih ayat 8 ayat 29. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina inna sa'tamani alladzina orang-orang yang bagaimana yatluna kitaballah, senang membaca kitab-kitab Allah. Insya Allah nanda tercinta Hidayat Bagustiawan senang baca kitab-kitab Allah, di mana kitab-kitab Allah itu adalah dibaca pagi hari juga bagus, dibaca siang hari juga enak, dibaca malam hari juga enak. Nah, itu membaca kitab-kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan mengerjakan sholat. Insya Allah nanda tercinta ini dan keluarganya untuk bisa mengerjakan sholat, untuk bisa mendirikan sholat. Wa aqamus shalah. Sholat itu memang berat dan enteng, tapi akan abote pengampuran itu. Dengan sholat itu insya Allah berat bagi orang-orang yang tak beriman. Tapi andai kata orang-orang yang beriman, insya Allah akan ringan sekali. Sebabnya kalau belum dihitangkan, yang namanya sholat itu adalah tidak sah. Bagaimana kok? Di dalam mulut itu adalah untuk membersihkan najis dan kotoran. Maka setelah dihitangkan ini adalah untuk bisa mensucikan diri, membuang najis, membuang kotoran yang ada di bagian-bagian depan itu, dan akhirnya bersih semuanya, dan insya Allah sholatnya kita akan sah dan sah. Berapa semuanya? Yang pertama tadi adalah innal ladzina yatluna kitaballah, dan membaca kitab-kitab Allah. Dan yang kedua kalinya adalah wa aqamus shalah, dan mengerjakan sholat. Yang ketiga kalinya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, dan menafkahkan rizqihum pada mereka yang berhak menerimanya. Itu masalah orang yang digandrungi, dicintai oleh surga setelah nanda Bagustiawan itu dihitangkan. Mudah-mudahan dengan berdasarkan surat Al-Fatih ayat 29 itu, dari keluarga Bapak Wanto insya Allah akan digandrungi surga, dan kepada yang hadir di sini insya Allah akan berbahagia, dan insya Allah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sino surga? Iya bukan? Walaupun orang-orang bulan ini apa? Pada bulan ini apa? Pada bulan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin.
Yaitu yang pertama orang yang senang baca Al-Quran, yang kedua orang yang senang melaksanakan sholat, dan yang ketiga adalah orang yang mau menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wonten cerita Nun Sewu, Ada satu keluarga itu ada ayah, ibu, anak, pembantu, asistennya dan supirnya ini pergi refreshing, silaturahmi ke orang tuanya. di sana sudah turun hujan yang sangat besar. Selain ada turun hujan yang besar itu pada malam hari, Nun Sewu di dalam perjalanan itu gelap gulita, sepinya bukan main. Dengan sepinya itu, Akhirnya keluarga ini masuk ke dalam rumah makan, masuk ke dalam restoran, masuk ke dalam rumah makan untuk bersantap di sana. bersantap dengan makan yang ada di rumah makan itu, ambilnya semaunya. Ada yang mengambil ikan, ada yang mengambil lalapan, ada yang mengambil makanan-makanan yang lain. Setelah selesai itu langsung dia ke kasir untuk membayarnya yang ada di kasir sana. Setelah selesai semuanya, langsung dia balik pun yang punya rumah itu, keluarga besar itu pulang. Keluarga besar itu kabur. Dalam perjalanan apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Dalam perjalanan itu adalah wa'amfa'u mimma razaqnahum. Dalam perjalanan itu kecelakaan yang tiada terkira, kecelakaan yang tidak disangka-sangka. Langsung dia balik pun mobilnya di sana itu guling semuanya karena ada lubang yang sangat terjal, ada lubang yang sangat dalam yang ada di sana. Semuanya yang ada di mobil itu diperkirakan mati semuanya. Semuanya yang ada di mobil diperkirakan meninggal semuanya. Tapi satu demi satu, one by one, satu demi satu, anak-anak itu, orang tua itu keluar dari pintu mobil itu, tidak ada yang luka parah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang bercucuran darah, tidak ada yang bajunya robek rombang ramping, tidak ada. Semuanya itu berpikir, orang tuanya, bapaknya itu berpikir bahwa itu semuanya Mimpi apa yang terjadi? Mestinya untuk kecelakaan ini semuanya akan hancur, semuanya akan mati, mobilnya juga rusak semuanya. semuanya utuh. Tidak ada yang sakit dan semuanya utuh, semuanya tidak ada yang berlumuran darah. Bapaknya itu Nun Sewu berpikir, kenapa saya bisa sehat seperti ini? Kenapa saya bisa utuh, tidak ada yang sakit? Pikir punya pikir. Tadi sehabis makan, masuk ke warung, masuk ke rumah makan, ada sisa jujulan yang untuk membayar ke kasir itu adalah dimasukkan ke dalam kotak infak, kotak amal yang ada di rumah makan itu. Hanya pikir-pikir punya pikir, sisanya itu hanya 2.000 rupiah dimasukkan ke dalam kotak infak, dimasukkan ke dalam kotak amal. Tapi dia berdoa dalam beramal itu, Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun, nawaitu, saya berniat berinfak dengan 2.000 rupiah ini. Mudah-mudahan akan diselamatkan segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita niatkan diri. Nek panjenengan tidak bisa berinfak setiap hari di masjid, berinfak setiap hari di rumahnya sendiri-sendiri, yaitu sedekah subuh. Di dalam ruangan tempat sholat panjenengan disediakan kaleng yang ada di sana, disediakan kotak yang ada di sana. Setiap subuh kita masukkan 1.000 rupiah, besok subuh lagi 2.000 rupiah, besok lagi niatkan 1.000 rupiah lagi. Niatnya bagaimana? Tergantung panjenengan butuhnya, hajatnya apa. Niatkan sedekah subuh ini, ya Allah,
saya niatkan sedekah subuh ini untuk orang tua saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya ya Allah, disembuhkan. Masukkan sedekah subuh dalam kotak yang ada di rumahnya panjenengan semua. Hajatnya panjenengan lain lagi. Misalnya hajatnya panjenengan putranipun pada ujian, pada tes, pada macam-macam, pada daftar PNS dan yang lain-lain, mau ujian, katakan, ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini untuk anak saya yang mau ujian besok pagi. Mudah-mudahan diberi kelancaran, dimudahkan pikirannya ya Allah. Itu. Jadi sedekah subuh itu pentingnya bukan setiap hari masukkan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 nanti penuh. Dikemanakan? Dikemanakan uang yang ada sedekah subuh itu? Kalau sedekah subuh itu bukan untuk beli beras, tidak. Untuk beli yang lain, beli motor, beli macam-macam, tidak. Tapi uang itu untuk dimasukkan lagi ke masjid, diberikan kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir dan miskin, kepada janda-janda. Silahkan panjenengan praktekkan itu sedekah subuh seperti itu. Sudah banyak, bukan untuk sendiri tapi untuk orang lain. Wa anfa'u mimma razaqnahum, dan menginfakkan razaqnahum rizki kepada mereka yang berhak menerimanya. Ibu bapak ingkang kawula hormati. Jadi keluarga Bapak Wanto ini insya Allah sudah berdasarkan surat Al-Fatihah 29, yaitu yang pertama adalah sudah membaca kitab-kitab Allah, yang kedua kalinya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, dan yang ketiga kalinya adalah menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga insya Allah akan bisa untuk mengikuti jejak apa yang ada di Pak Wanto ini, yaitu senang berusaha. Mudah-mudahan kita berusaha bisa seperti ini. Sedekah subuh itu pun bisa untuk melancarkan rezeki dengan usaha ini. Yang baru, yang dagang, yang lain-lain, silakan sedekah subuh di rumahnya masing-masing. Niatin sedekah subuh, betul, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya insya Allah. Dengan hal-hal yang seperti itu insya Allah akan diluaskan rezekinya itu. Rezeki lagi, anak kita sedang sakit, tetangga kita sedang sakit, opnam macam-macam, mudah-mudahan sehat. Sedekah subuh ini bisa menyembuhkan segala-galanya. Jadi yang namanya sedekah subuh itu manfaatnya besar sekali. Saudaraku yang berbahagia, jadi masalah hitam yang ada di sini kesimpulannya adalah yang pertama, ketika Nabi Ibrahim pada usia 80 tahun itu sudah dihitankan dan istrinya 37 tahun itu garwo kalian Siti Sarah, pada 100 tahun baru dikaruniai anak yang diberi nama dengan Ishak. Kemudian yang kedua kalinya adalah Siti Hajar. Siti Hajar ini dikaruniai anak pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Jadi kedua-duanya sudah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggunya lama sekali dan sabarnya bukan main. Mudah-mudahan dengan sabarnya Nabi Ibrahim ini akan bisa menginspirasi kita semuanya. Kita akan bisa ketuk hatinya untuk nyontoh apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu. Selanjutnya masalah hitan. Yang belum hitan, mari bersama-sama anaknya ini dihitankan. Jangan sampai tidak dihitankan. Karena hitan itu adalah bisa untuk mensucikan. Ketika sudah dihitankan, insya Allah semuanya akan sah, akan dibebaskan dari najis, akan
akan keluar kotoran-kotoran semuanya. Yang namanya bulu ketiak, namanya bulu kemaluan, dan yang namanya kulub itulah tempatnya najis. Untuk itu tempatnya najis harus dibersihkan, dan insya Allah sholatnya kita akan sah andaikan kita sudah dibersihkan semuanya. Dan yang terakhir, ibu bapak yang ada hormati, kami hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa, mudah-mudahan nanda tercinta dari putra Pak Wanto itu, andai pun berfitan, mudah-mudahan yang namanya hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bagus itu adalah bagus mulai, setiawan adalah setia, untuk setia kepada nusa bangsa, setia pada kedua orang tuanya. Dengan arti ini mudah-mudahan bisa akan menjadi suri tauladan bagi keluarga, suri tauladan bagi lingkungannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang sedikit ini ada hikmahnya. Jadi kesimpulannya adalah berfitan adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit, untuk bisa membersihkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal awwal wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka min kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masahina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bisultan adim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa waliyil kalimati dammati wa da'awatil mustajabati aqil hasani wal husain min angkuzil haqqi wa ail qudrati wan nabirin wa ail insi wal jinni wa syayatin wa iyyamadul ladina kafaru yusikunaka bi absarihim amma sami'u dhikra la yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabul hakim wa warisa Sulaiman Dawud alaihi salam. Ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah ya Dzal Arsyil Majid ya fa'alun lima yurid tawil umri wa sahih jasadi wa qdi hajatina. Ya Allah, nuwun rahmatipun panjenengan, nuwun ridhonipun panjenengan. Mugi-mugi keluargi Bapak Wanto lan ingkang hadir wonten ing studio sedaya ya Allah, mugi-mugi pinaringan kesehatan kesehatan kawilujengan ya Allah. Mugi-mugi kebirangan saking sampai komo ya Allah. Mugi-mugi pinaringan umur ingkang panjang, umur ingkang manfaati, umur ingkang barokah ya Allah. Mugi-mugi pilihan rizki ingkang kata, ingkang halal, ingkang barokah ya Allah. Rizki yang jauh mudah-mudahan didekatkan ya Allah. Rizki yang dari atas mudah-mudahan diturunkan ya Allah. Rizki yang dari bawah mudah-mudahan dikeluarkan ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami yang solih dan solihah ya Allah. Jadikanlah putranya Nanda Hidayat Pragustiawan jadilah anak yang soleh, berbakti kepada nusa bangsa dan agama ya Allah. Manut dumakan tiap 10 kali ya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya Allah, menjadi anak yang Qur'ani ya Allah, menjadi anak yang qurrata a'yun ya Allah, menjadi tambah dewasa pikirannya ya Allah. Mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan ya Allah.
Apabila ada saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya ya Allah, disembuhkan penyakitnya ya Allah. Apabila ada saudara kita yang yang ada urusan belum bisa terselesaikan, berilah jalan keluar kepadanya ya Allah, berilah jalan keluar kepadanya ya Allah. Wa aksir amwalina wa auladi wa habibna linnasi ajma'in wa ba'idil adawata kullu min bani adam alaihissalam liyunzira man kana hayyan wa yahyaqal qawlu ghayr kafirin wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilul qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziddu illa khasara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina hawwin lana fi sakaratil mautina wa najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengambilan lupus pelacok Ibu bapak yang Allah hormati, hanya cara singkat saja dari besarnya saja yang memperhatikan seperti itu, dan hanya bisa waktu 40 menit saja yang jauh. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadi renungan kita semuanya, yang benar-benar diberikan pasti diperhatikan untuk membersihkan kotoran, najis dan seterusnya, agar sholat
kita ibadah kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tuhan ingin maaf manakala ada kesalahan.